Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak? Kan gini bayi pulang mungkin baca kan yang gini mbak. Tiangnya kan solo bujuni barang bukan ini Sehingga kita bisa bertemu. Mungkin tak matoki Pak Dokter ya, dalam acara pertemuan rohani seperti biasa, dalam keadaan yang sehat tanpa kurang suatu apapun. Tidak lupa salam kita junjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita nanti semoga mendapatkan syafaat beliau di hari akhir. Di sini lemes bu, ini mau tidak mau nyantok apa nonton laptop, garap di laptop tuh mas ngantuk, rasanya lemes malah terus saya semangat deh, bisa tak sambil berdiri jadi betul ngantuk ya. Nanti di sini saya akan menyampaikan terkait pedoman pengelolaan pikiran dan pengaruhnya terhadap penderita diabetes. Di sini semua puasa bukan bukan puasa semua ya, berarti tadi sahur sedanten ya. Karena hari ini puasa, makanya nanti untuk ceknya paling enggak jam 11. Terakhir makan kan setidaknya sekitar jam 3 atau jam 4 sore. Dia badan apa-apa, kasih kuat. Yang penting baru dicek badan buka kayak biasanya deh. Mungkin ditahan ke samper. Jadi sing kita sekiranya badan sekian, mas dan lain sebagainya monggo. Itu keputusan di masing-masing pribadi jenengan ya. Jadi untuk hari ini karena kondisinya puasa, nanti untuk ceknya jam 11. Terus untuk tetap dapat apa? Snack cuman gini wow, makanya tadi ya mungkin pas buka ya sabar gitu. Betul ya? Saya lanjutkan Ibu. Ada pertanyaan atau keluhan dalam saat ini poso ini? Awalnya saya nggak sebenarnya biasanya memang memikir lagi musim pancaroba sih sebenarnya apa namanya itu cuacanya tidak kondusif, tidak terlalu baik. Kadang angin, hujan, tapi ini dari perkiraan cuaca juga katanya setelah ini malah akan ada kemarau panjang. Jadi kita juga harus siap-siap mempersiapkan diri ya. Di sini kan banyak air, jadi semuanya tetap bisa berjalan dengan baik. Beda kalau di tempat lain, ya. Jadi semoga itu meskipun perkiraan cuaca semoga tidak sampai menakutkan atau salah tebak-tebakannya. Okay. Terus tambahan lagi sebentar lagi ada lebaran ya. Niki saya ada buku, saya ada anak cilik, niku tolong hati-hati. Sekarang sedang ada pencemaran sampah ya. Sampah ini menjadi wabah baru. Wabah baru sebenarnya sudah lama ada. Cuman dulu sempat bilang kan kayak gambaran dari itu kan tapi kan ini kalau sampah itu sebenarnya aman dan semua bisa terkena. Cuman yang akhir-akhir ini parah itu kondisinya karena mungkin banyak yang menolak imunisasi. Jadi ada beberapa yang tidak diimunisasi, menolak imunisasi, kasusnya jadi meledak lagi. Sebenarnya itu udah kasus lama yang sempat aman ya, cuman karena banyak penolakan, karena ini itu dan lain sebagainya, kepercayaan dan lain sebagainya, maka sampah ini kembali menjadi kejadian luar biasa. Gitu. Jadi nanti pas dodol tekan itu nih, boten sah disun, boten sah dimerah-pakai, saya dilus yang beberapa bocennya boten sah disun nih. Itu yang mungkin kita sehat, cuman kan kita nggak tahu dari bang sopo, dari saling karo sopo, di eman-eman gitu. Nek sing kula ini sing dewasa, sing tiba-tiba tertinggi nek pas terus ya nunggu
Mbak, Bu, anaknya dijogo, nek sakit rasa apa kalau tidak terlalu gede rasa gabungi tidak usah kontak fisik banget gitu ya, terutama yang terlalu dekat. Justru karena itu kita sayang, bukan aku sumber oleh kita ada orang sayang ya. Dan soalnya kan lagi ada waktu ini. Kalau yang sudah divaksin atau sudah diimunisasi, biasanya daya tahan tubuhnya lebih kuat daripada yang tidak divaksin. Resiko komplikasinya lebih sedikit gitu kalau yang divaksin. Bukan berarti nek wis divaksin orang bakalan kena boten. Jadi tetap bisa kena, cuman komplikasinya sedikit. Ya kayak jenengan, nek jenengan minum obat rutin, bukan berarti diabetesnya hilang. Gitu loh. Tapi komplikasi yang terjadi karena karena gula itu akan terminimalisir sehingga tidak terjadi komplikasi yang menyebar luas. Gitu. Fungsinya istilahnya kayak obat salah satunya ini obatnya dikan rutin, ya, akhirnya tidak menyebar atau tidak terjadi komplikasi ke organ tubuh yang lain. Itu nih Bu. Sedikit informasi mawon. Kajian ngertos karena yaitu tadi ada wabah baru dan saya perlu menyampaikan ke beberapa, terutama sensor saya nyium tuh tiba-tiba bapak jarang tiba-tiba putri biasanya ini sulit putus nih cuman gini wow ya hati-hati ya. Saya lanjutkan ya terkait materi hari ini. Latar belakangnya adalah diabetes mellitus merupakan penyakit kronis sudah lama dan menahun. Penyakit ini ditandai dengan kadar gula yang tinggi, dengan sudah tahu melebihi normal. Biasanya tidak terkontrol, bisa naik tiba-tiba, bisa turun tiba-tiba juga. Bisa menyebabkan gangguan metabolisme karbohidrat, lemak dan protein yang disebabkan oleh kekurangan hormon insulin secara relatif maupun absolut. Diabetes merupakan penyakit yang tidak dapat disembuhkan, oke? Memang tidak bisa disembuhkan, tapi bisa dikontrol ya, bapak-bapak. Yang diberikan kepada penderita diabetes hanya berfungsi untuk menstabilkan, bukan untuk menyembuhkan. Jadi kalau memang ada riwayat gula atau diabetes, terutama yang sudah lama ataupun turunan, itu kalau untuk sembuh total itu akan sulit. Beda dengan yang karena pola makan atau pola kebiasaan, itu bisa jadi dia bisa stabil lagi tanpa obat, tapi dengan catatan atas izin dokter dan dengan kondisi yang memang sudah stabil itu bisa kalau yang karena gaya hidup. Tapi kalau yang sudah karena keturunan dan lain sebagainya yang menahun itu akan sulit sekali untuk benar-benar hilang. Karena itu bisanya hanya dikontrol, oke? Tidak bisa sembuh, bukan berarti tidak bisa melakukan apa-apa, tidak. Tapi karena bisa dikontrol itu kita tetap bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Kita tetap bisa kelihatan sehat, gitu ya. Walaupun diabetes mengganggu sistem fisiologis manusia, kenyataannya ditemukan penderita diabetes juga mengalami gangguan kondisi psikis. Psikis itu apa? Psikis itu yang ada di pikiran. Pikiran kita masing-masing. Kondisi orang ketok, psikis kalau kesehatan ketok, iki tangannya loro kadang apa sebenarnya eneng benjolan, ada luka itu kelihatan kadang-kadang. Tapi kalau yang psikis itu nggak kelihatan. Yang bisa hanya dirasakan oleh masing-masing orang penderita atau yang merasakan itu. Berbagai kenyataan yang harus diterima oleh tenaga kesehatan, yaitu yang pertama, memang tidak ada harapan sembuh itu, tapi tetap semangat ya, tetap harus semangat. Ini yang kenyataan yang memang ya harus diterima, tapi tetap tidak masalah selama kita patuh, selama minum obat, insya Allah aman. Yang kedua adalah harus berdampingan dengan penyakit ini. Jadi harus
Justru kalau tidak jenengan minum obat, komplikasinya itu malah bisa ke organ tubuh yang lain. Oke, nek mikir pakai obat rutin itu kalau obat warung, oke, obat rutin itu kalau obat warung. Kalau obat rutin itu menstabilkan, tidak bikin komplikasi. Sedangkan kalau obat yang diminum tanpa resep dokter sembarangan, tanpa ukuran, itu yang menyebabkan kerja organ tubuh lain jadi lebih berat. Ngerti ya? Jadi yang punya diabetes yang nggak minum obat dengan alasan takut, oh nek nyebar neng itu salah, aku diikuti ya. Terus yang kelima adalah kenyataan bahwa diabetes tetap akan membentuk tubuhnya hari demi hari. Karena itu nggak perlu terlalu dipikirkan ya. Kenyataan seperti ini tidak hanya membuat yang mempunyai diabetes namun juga bergerak dari pikiran gitu Bu. Jadi pikiran dia aku nanti bisa mari atau orang aku orang dan lain sebagainya. Itu yang biasanya ada di pikiran orang yang menderita diabetes. Goncangan psikis tersebut menyebabkan munculnya berbagai reaksi seperti sikap menyangkal. Banyak penderita diabetes yang menyangkal saat mengetahui kadar darah gulanya. Jadi mungkin awal-awal yang kita memiliki riwayat gula, terus ketahuan gula, kadang udah kena gula, tetap kadang mikirnya seperti itu. Dengan seperti itu kan mencari alternatif. Cek nanti, bapaknya tadinya di puskesmas. Kayak ora percaya, cek tenang ora kayak mungkin kok lorong dulu. Terus pindah ke dokter di tempat periksa ke dokter yang lain atau klinik atau rumah sakit yang lain. Ternyata memang gulanya tinggi. Itu pun kadang-kadang juga masih belum percaya. Apa ya tenang gulaku dhuwur. Kadang-kadang seperti itu nggih. Jadi seperti menyangkal kalau terkena diabetes itu biasanya hanya di awal-awal. Ini sudah semakin kesini, ya udah semakin terima. Perasaan tidak berdaya timbul karena berbagai macam sebab seperti kondisi kesehatan, diwarnai dengan kesembuhan dan kekambuhan serta terjadinya kemunduran fisik. Terkadang bagian punya riwayat gula seperti gula ini terkadang cukup lemas. Awalnya orang preman itu sering dan itu juga kadang menjadi pikiran ya. Stres pada penderita diabetes menyebabkan produksi berlebih pada hormon kortisol sehingga sensitivitas tubuh terhadap insulin masih berkurang. Jadi semakin ada pikiran maksudnya dipenggalin terus gula darah yang tinggi dipenggalin terus, nanti bisa jadi malah tidak terkendali lagi, gitu ya. Jadi nek dipikir banget kok ini gula dhuwur dan lain sebagainya, nek jenengan pikir banget nanti sensitivitas terhadap insulin